satu istilah, satu kata yang luar biasa saya temukan, saudara. Istilah itu dari bahasa Inggris, resilience atau resiliensi bahasa Indonesia, di Indonesia kan. Resiliensi adalah sebuah kemampuan mental seseorang untuk bangkit kembali, beradaptasi dan tetap kuat saat menghadapi masa-masa sulit, atau menghadapi tekanan, atau menghadapi kegagalan. Resiliensi. Nah, kita menemukan dalam Alkitab, kalau saudara ingat tokoh-tokoh dalam Alkitab, orang-orang yang pernah gagal, pernah jatuh, namun mereka bangkit kembali. Mereka menguatkan hati mereka. Ambil contoh Daud. Daud itu pernah gagal dan jatuh luar biasa. Tapi dia bangkit kembali. Dia bisa menata kembali kehidupannya. Dia pernah jatuh dalam masalah moral. Dan dia pernah mengalami tekanan begitu hebat ketika salah satu anaknya mencoba mengkudeta, menjatuhkan dia dari pemerintahan. Itu adalah masa-masa tekanan yang berat, luar biasa. Tapi Daud ini, kalau kita lihat dalam tulisan Mazmur, kita bisa menemukan ungkapan-ungkapan hatinya. Daud ini bisa pulih kembali, bisa bangkit kembali di tengah masa-masa sulit, di dalam tekanan, bahkan pernah jatuh sekalipun. Oleh karena Daud ini selalu ingat Tuhan. Dia masih pikir, masih ada Tuhan, masih ada harapan. Dan dia berseru kembali kepada Tuhan. Nah, istilah untuk orang yang bisa bangkit, pulih kembali dengan lebih cepat, sekalipun di bawah tekanan, di bawah masalah, dan pernah jatuh, pernah gagal, adalah resilience atau resiliensi. Orang-orang yang memiliki sifat resiliensi ini dikatakan begini dalam artikel, saudara. Orang-orang seperti ini tidak mudah menyerah. Never give up. Tidak mau menyerah. Sekalipun tekanan, masalah datang, pernah gagal, mereka tuh tidak mau menyerah. Kan ada orang-orang kalau sudah gagal sedikit, kalah sedikit, rugi sedikit, atau jatuh dalam masalah, dan mereka langsung menghukum diri mereka dengan berkata, saya memang gak bisa bangkit, gak bisa hidup baik, biarlah saya begini, biarlah jatuh, dan tidak pernah berharap untuk bangkit kembali. Nah, orang resiliensi tidak akan berkata begitu. Orang-orang ini dikatakan memiliki sifat tidak mudah menyerah dan bisa memulihkan diri dengan cepat dari masalah. Jadi dia bisa memulihkan dirinya dengan cepat. Ambil contoh lagi secara nasional, bangsa Jepang. Jepang itu dibombardir oleh Amerika di dua kota strategis, ya, dengan bom atom, dan mereka hancur. Di mata dunia mereka hancur, di mata bangsanya sendiri hancur. Kebanggaan mereka kepada kaisar, ya, kaisar Jepang yang dianggap seperti dewa, itu hancur. Kebanggaan mereka kepada kekuatan militer mereka hancur. Dan mereka harus menandatangani kesepakatan menyerah kepada Amerika. Tetapi, saudara lihat, tidak lama, saudara. Mereka itu bangkit kembali, mereka berjuang kembali, mereka menjadi bangsa yang disegani. Karena juga ekonominya bangkit, saudara. Mereka disegani, dihormati. Mobil mereka dengan berbagai merek tersebar di seluruh dunia. Apalagi di Indonesia. Mereka menjadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat pada masa-masa jaya mereka. Nah, saudara, bangsa Jepang itu bisa pulih dengan cepat karena mentality mereka sudah terlatih bahwa never give up. Tidak boleh menyerah. Bangkit kembali, berjuang kembali. Nah, itu ciri-ciri resilience. Resiliensi. Kemampuan memulihkan diri dengan cepat setelah hancur sekalipun.
Kita bisa melihat di dunia ini banyak orang seperti itu juga. Kalau saudara lihat orang-orang sukses dalam berbagai profesi, mereka itu tidak tiba-tiba sukses. Mereka itu sudah pernah jatuh bangun. Jatuh, bangkit kembali. Jatuh, bangkit kembali. Jatuh, bangkit kembali. Never give up. Mereka itu orang-orang dengan istilah resiliensi. Memiliki kemampuan untuk memulihkan diri dengan cepat. Nah, ciri-ciri dikatakan dalam artikel mengenai manusia resilience ini, dikatakan tenang, itu nomor 1. Mereka itu tenang. Mereka bisa kontrol emosi. Mereka mampu mengontrol emosi agar tidak panik saat ada masalah besar. Ini ciri-ciri orang yang disebut resilience. Mereka mampu mengontrol emosi agar tidak panik saat ada masalah besar. Nah, biasanya dalam hidup kita ini ada 2 yang berperan, ya, logika atau emosi, perasaan-perasaan. Nah, pada waktu kita berhadapan dengan masalah, kalau kita lebih dominan menggunakan emosi, kita bisa goyang, saudara. Tapi kalau kita bisa mengandalkan akal sehat kita, nalar kita kontrol emosi kita, pikiran kita bisa lebih jernih, lebih baik, maka kita bisa menemukan solusi lebih baik. Kemudian, ciri-ciri orang resilience dikatakan fleksibel. Mereka itu fleksibel, tidak kaku dalam hidup ini. Mudah menyesuaikan diri dengan perubahan atau hal baru yang tidak sesuai rencana mereka. Jadi seandainya mereka sudah punya planning, rencana, lalu ternyata terjadi hal yang tidak mereka duga, tidak sesuai dengan apa yang mereka rencanakan, mereka itu bisa menyesuaikan diri, tidak kaku. Jadi sasaran tetap ada, tetapi dalam hal cara mereka tidak kaku. Mereka menemukan metode atau cara lain untuk bisa mencapai sasaran mereka, target mereka. Jadi fleksibel. Karena ada manusia itu kalau dia sudah buat planning, dia sudah buat rencana, lalu ternyata benturan dengan sesuatu, dia macet di situ, dia tidak mau berpikir cari cara lain, jalan lain. Dia mentok di satu cara saja, akhirnya dia sulit maju. Memang hidup ini perlu fleksibel, karena apapun, sehebat apapun rencana kita buat, itu ada waktu di mana ternyata rencana kita itu tidak bisa berjalan. Jadi kita perlu fleksibilitas, bisa bergerak sesuai dengan kebutuhan, menemukan cara-cara lain untuk mencapai target. Nah, orang resilience lagi dikatakan dalam artikel, mereka ini optimis, punya sifat optimis. Mereka percaya bahwa masalah ini saat ini bersifat sementara dan bisa dilewati dengan baik. Jadi mereka tidak menyerah ketika ada masalah. Mereka tidak langsung bankrupt, ya, habis segala sesuatu dalam bank emosi mereka, mental mereka, tidak. Mereka itu optimis, jadi selalu punya pandangan optimis. Kalau ada masalah, oke, kita hadapi masalah, kita selesaikan, dan pasti kita akan lewati. Itu ciri-ciri orang yang disebut resilience, optimis. Nah, saya yakin ini alkitabiah, saudara. Ini yang dikatakan punya pengharapan. Istilah lain itu tetap punya pengharapan. Jadi walaupun gagal 1 kali, gagal 2 kali, gagal 3 kali, dia tetap punya pengharapan di depan. Dia tetap melihat ada sesuatu yang baik di depan menunggunya. Jadi tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah. Kemudian, bagaimana cara melatih diri kita untuk menjadi orang yang disebut resilience? Jadi perlu ada latihan-latihan bagi kita, terutama bagi mereka yang mungkin lebih mudah menyerah, ya, emosinya lebih berperan, kemudian gampang putus asa. Bagaimana cara melatih diri untuk resilience? Dikatakan begini, harus melatih diri untuk berpikir positif. Jadi pikirannya tuh harus disetting supaya positif, bukan negatif. Saudara bisa bayangkan kalau sudah emosi negatif, pikiran negatif, apa yang terjadi? Menyerah, saudara. Fatal. Bisa menyerah sama sekali. Tapi kalau seseorang masih bisa berpikir positif,
kerangka berpikirnya positif, sekalipun dia punya emosi, dia akan berusaha untuk mengontrol emosi. Emosi ini tidak stabil. Emosi ini bisa senang, bisa susah, sedih, marah, dan lain sebagainya. Emosi biasanya dipengaruhi oleh situasi, lingkungan. Tapi kalau akal sehat, dia tidak akan dipengaruhi oleh situasi. Dia akan terus berusaha berpikir positif, berpikir jernih, dan menemukan solusi dalam setiap masalah. Tapi kalau emosi, kurang bisa diandalkan. Walaupun bukan berarti kita tidak boleh punya emosi, kita tetap punya emosi. Nah saudara, dikatakan mereka itu berpikir positif. Mereka melatih pikiran mereka untuk positif. Kemudian dikatakan bahwa orang resilience ini menerima keadaan. Mereka bisa menerima keadaan. Mereka menyadari dan mengakui perasaan sedih mereka atau stres yang muncul. Mereka bisa mengakui, mereka bisa menerima itu. Lalu mereka cari jalan keluar secara perlahan. Jadi orang-orang resilience mereka mengakui bahwa aduh saya stres nih. Saya susah, saya sedih. Tapi mereka tidak hanyut begitu saja dengan emosi mereka, perasaan mereka. Dikatakan mereka itu cari jalan keluar. Supaya jangan hanyut dengan emosi mereka. Jadi mereka itu bisa menerima keadaan. Kalau waktunya sedih, mereka bisa sedih. Waktu senang, ya mereka rasa senang. Jadi mereka tetap bisa punya emosi dan mereka bisa beremosi secara positif, namun tetap terkontrol. Jadi orang-orang resilience ini memang punya kemampuan mengontrol diri, mengontrol emosi, mengontrol pikiran. Sehingga ketika mereka benturan dengan masalah, lalu mereka mungkin gagal satu saat atau rencana mereka tidak berjalan, mereka itu bisa mengakui keadaan itu dan menemukan, mencari solusi. Jadi intinya mereka tuh rajin cari solusi. Nah orang-orang yang tidak resilience biasanya hanya terpaku dengan perasaan-perasaan mereka, pikiran-pikiran negatif, dan mereka tidak berusaha untuk mencari solusi. Akhirnya mereka bisa stuck di satu tempat. Kemudian yang terakhir dikatakan orang-orang resilience ini mereka tahu meminta bantuan. Kalau mereka tidak bisa kerjakan sendiri, mereka tahu bagaimana menemukan bantuan, mencari orang yang bisa menolong mereka supaya mereka maju. Dikatakan mereka tidak ragu berbicara atau meminta dukungan kepada keluarga atau teman saat butuh pertolongan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memang pertolongan kita nomor satu dari Tuhan. Tapi jangan lupa kita ini masih hidup di dunia. Dan kita makhluk sosial. Tuhan menempatkan ayah, ibu, keluarga, kakak, adik, teman-teman ada di sekitar kita. Dan mereka itu punya kelebihan-kelebihan yang tidak kita miliki sendiri. Jadi Tuhan menempatkan orang-orang sekitar kita ini memang untuk juga menolong kita. Nah orang-orang yang resilience, mereka ini tahu kalau mereka tidak mampu sendiri, mereka perlu dukungan orang, dukungan keluarga, mereka akan menghubungi orang-orang itu dan meminta nasihat, meminta bantuan. Itu sebabnya orang-orang resilience ini cepat pulih, saudara, cepat pulih. Nah sementara ada orang-orang mereka berhadapan dengan masalah, stagnasi, lalu mereka tidak datang kepada orang lain, tidak datang kepada orang tua mungkin, minta advice, atau datang kepada senior mereka, datang kepada orang yang punya kompetensi melebihi mereka, tidak datang kepada bos mereka minta nasihat, minta solusi. Mereka hanya berdiam diri, memikirkan diri sendiri, merasa sendiri. Akhirnya mereka makin tertekan, depresi, dan akhirnya gagal total. Ada yang lari ke bunuh diri. Orang-orang yang bunuh diri itu karena mereka menanggung masalahnya sendiri. Mereka tidak mau konsultasi, mereka tidak mau curhat, mereka tidak mau cari solusi, bantuan dari keluarga mereka, teman mereka. Mereka hanya berpikir sendiri dan merasa biarlah aku yang menanggung penderitaan ini sendiri. Mereka terlalu mengasihani diri sendiri. Mereka cepat putus asa. Mereka tidak berpikir cari solusi dari keluarga, dari teman, dari orang-orang senior mereka. Akhirnya mereka gagal total. Nah saudara, ada yang tidak bunuh diri tapi jadi gila. Stres, depresi, lari ke gila.
Ada yang bunuh diri. Nah, dijauhkan itu dari kita semua. Katakan amin. Jadi kita memang harus menemukan solusi. Saya pribadi berhadapan dengan masalah itu kapan saja, saudara. Bisa saja sebulan sekali mungkin, 2 bulan sekali. Tapi ya tidak terlalu sering lah. Karena saya coba memanage segala sesuatu, mengontrol segala sesuatu, ya sambil mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Saya bertemu dengan masalah-masalah dan Tuhan ajarkan saya tidak boleh gampang menyerah, saya tidak boleh memikul beban itu sendiri. Saya bawa dalam doa dan saya minta jemaat mendoakan saya. Dan saya bawa semua perkara kepada Tuhan. Jadi saya tidak perlu stres berkepanjangan atau depresi tertekan berhari-hari, berminggu-minggu. Nggak perlu saya seperti itu. Itu berbahaya buat saya. Itu sebabnya pelarian saya nomor 1 kepada Tuhan. Lewat doa, lewat nyanyi, memuji Tuhan. Sehingga saya kalau ada masalah yang saya rasa merupakan tekanan, saya cepat dipulihkan. Dan kemudian saya punya keluarga, punya istri, kami ngobrol, kami bicara, doa bersama, ada jemaat di sekitar saya, ada keluarga dalam gereja, mereka itu penolong-penolong bagi saya. Mereka menguatkan saya, ya ini luar biasa. Jadi memang kita perlu komunitas. Ya, gereja adalah komunitas, kumpulan orang-orang. Dan Tuhan tempatkan kita sebagai tubuh, satu komunitas saling membutuhkan, saling melengkapi, saling mengisi. Jadi memang benarlah bahwa kehidupan ini tidak boleh sendiri. Kehidupan ini harus cepat pulih. Tidak boleh dibiarkan masalah itu menekan saudara, berlarut-larut, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan akhirnya saudara seperti kehabisan bahan bakar, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Temukanlah jalan, temukan cara untuk cepat bangkit ketika berhadapan dengan masalah-masalah. Tuhan memberkati kita, amin. Resilience, mari saudara, katakan dalam kolom chatting kita, saya mau bangkit senantiasa. Katakan, saya mau bangkit senantiasa. Akan ada waktu di mana kita rasa tertekan, ada masalah, kita stagnasi, tapi jangan terlalu lama di situ, kita harus cepat bangkit. Semangat kembali. Never give up. Never give up. Haleluya. Jadi saudara bisa ingat satu kata ini, resilience, kemampuan untuk bangkit dengan lebih cepat ketika gagal atau ketika berada di bawah tekanan atau berada di dalam kesulitan. Harus cepat bangkit. Puji Tuhan, ada Ibu Liani Lim, Pak Adi Nugroho, Ibu Ellen bersama-sama dengan kita. Saya mau bangkit senantiasa. Jadi kita harus berpikir tentang maju, bangkit. Tidak boleh terdiam, tidak boleh stuck. Nah, saya juga menggunakan pola pikir seperti ini, bahwa saya tidak boleh stagnasi atau terdiam atau terjatuh selama-lamanya. Saya harus bangkit. Di dalam kesulitan, kegagalan sekalipun, tetap harus berjuang maju kembali. Dan memang Tuhan mau kita seperti itu. Petrus pernah gagal, saudara, dalam kesaksian. Dia menyangkal Yesus, tetapi Tuhan tidak membiarkan dia. Tuhan tetap mengasihi dia, memanggil dia, dan dia pulih dengan cepat. Dia pulih dengan cepat. Petrus itu sanguin, temperamen sanguin, cepat gembira, cepat juga sedih, cepat yakin beriman, lalu pada saat-saat bisa tiba-tiba tidak percaya, kurang yakin. Tetapi Petrus cepat pulih karena Tuhan menolong dia juga.